Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan bukan Yesus, bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Alkitab sudah berkata, Aku jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Hati yang percaya engkau diselamatkan, dengan hati percaya engkau diselamatkan, dengan mulut mengaku engkau dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Di pagi saya mengucapkan selamat pagi. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Dan saya akan membaca firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah pusat dari segala kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Filipi 1 ayat yang ke-11. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji nama Tuhan. Tema sentral yang mau saya katakan, yang akan kita kupas dari Filipi 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana Filipi atau jemaat di Filipi di dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan Yesus bagi mereka atau bagi jemaat di Filipi adalah satu yang baru kita baca, menjadi sumber kebenaran. Jadi dia akan menjadi sumber kebenaran. Tuhan Yesus itu. Jadi tema kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ini yang akan menjadi sorotan kita. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi sumber kebenaran dalam kehidupan jemaat di Filipi. Dan semoga kita juga sebagai orang percaya ini menjadi sumber kebenaran kita, bukan yang lain. Sehingga dengan sumber kebenaran kita itu, kita akan berbuah kebenaran, kita akan berbuah terang, berbuah kebaikan, berbuah hal apa yang baik dan benar, sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan, supaya kita memuliakan Allah, memuji Tuhan dalam kehidupan kita, dan hidup kita dalam keadaan suci dan tak bercacat sebagaimana firman Allah. Yang kedua, kata firman Allah, Yesus Kristus itu menjadi pusat pemberitaan. Jadi Anda nanti bisa baca dalam Filipi 1 ayat 18. Jadi Yesus itu menjadi pusat pemberitaan, baik mau diberitakan dengan tidak baik, seperti yang diberitakan oleh orang-orang yang tidak baik, itu tidak ada masalah. Tapi Yesus itu diberitakan karena apa? Yesus punya kekuatan sendiri. Yesus punya kekuatan sendiri. Firman-Nya mempunyai kekuatan sendiri untuk menyampaikan pesan yang sesungguhnya dari kebenaran itu. Walaupun orang lain menyimpangkannya. Tetapi Alkitab katakan, Paulus katakan, dia bersuka cita kalau Yesus menjadi sumber dari pemberitaan itu. Karena apa? Yesus tidak bisa dibatasi dengan niat-niat jahat oleh manusia. Yesus tidak bisa dikendalikan oleh niat jahat manusia. Yesus bisa melepaskan diri dan menuju sasaran kepada siapa orang yang disampaikan. Dan kita tahu bagaimana firman mengubah banyak orang ketika orang-orang yang tidak seiman menyampaikan kebenaran walaupun dengan maksud yang tidak baik. Sehingga ada banyak orang mulai memeriksa, mengkoreksi, dan kemudian pada akhirnya mereka percaya kepada Tuhan. Karena apa? Yesus menjadi pusat pemberitaan. Ketika Yesus menjadi pusat pemberitaan seseorang, baik atau tidak baik, dengan maksud ikhlas atau tidak ikhlas, dengan maksud jujur atau tidak jujur, Tuhan punya kekuatan untuk menyatakan kebesaran dan kekuasaan dari firman itu. Karena dia adalah, sang firman itu adalah Yesus Kristus. Yang ketiga, kata firman Allah, penggerak motivasi pelayanan
penggerak motivasi pelayanan kita, ya, atau pelayanan Paulus pada waktu itu. Jadi baik dia mati atau hidup, baginya adalah bagaimana mempermuliakan Tuhan. Motivasi yang begitu kuat, motivasi yang sampai-sampai dia tidak menyayangkan hidupnya hanya untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan semangat, dengan motivasi yang benar, di mana dia menyampaikan Yesus Kristus sebagai pusat pemberitaannya, menjadi pusat sumber kebenaran dan penggerak motivasi pelayanannya, sehingga baik mati apapun hidup, dia memberikan dengan tujuan yang jelas bahwa memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kalau itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada, saya yakin dan percaya kita akan dibuatnya bergairah, kita dibuatnya excited. Karena apa? Yesus yang menjadi sumber kebenaran itu, yang menjadi pusat pemberitaan kita dan sekaligus motor penggerak segala pelayanan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan, menikmati segala kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan pernah berubah motivasi kita digerakkan oleh Tuhan Yesus, bukan digerakkan oleh kekuatan kita. Walaupun itu perlu, tetapi saya mau katakan, ketika engkau digerakkan oleh kekuatanmu sendiri, oleh kemauanmu sendiri, satu kali engkau akan kecewa. Tapi kalau pelayananmu digerakkan oleh Roh Kudus, karena terlalu banyak tantangan ini, terlalu banyak persoalan dalam pelayanan ini, dan kalau engkau tidak digerakkan oleh kuasa Yesus Kristus dalam hidupmu, engkau akan kecewa. Tetapi kalau Yesus yang menggerakkan engkau, engkau akan berkata, hidup atau matiku harus memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga dengan senang hati kita akan melakukan pelayanan yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini. Dan dengan Yesus yang menggerakkan motivasi kita, itu tidak akan membawa kesalahan dalam niat dan cita-cita. Dan yang terakhir saya mau katakan, Tuhan Yesus Kristus ini yang bagian yang pertama, karena agak panjang, jadi saya potong menjadi dua bagian. Yang terakhir, Tuhan Yesus Kristus itu menjadi teladan yang sempurna, ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 itu bagaimana dia meninggalkan surga yang mulia dalam rupa Allah, tetapi tidak harus mempertahankan kesetaraannya dengan Tuhan. Bahkan dengan rendah hati datang ke dalam dunia sebagai rupa hamba, diolok-olok, dipermainkan hanya untuk menyelamatkan manusia. Bahkan Alkitab katakan dia sampai taat sampai mati di kayu salib demi melakukan rencana yang telah dibebankan oleh Bapa kepada dia. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa teladan kita yang sempurna adalah Tuhan Yesus. Dia tidak berdosa dan tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan hal-hal yang peperangan, atau dia adalah sumber damai bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Dan saya mau katakan kepada kita, begitu luar biasanya Tuhan Yesus. Kalau dia menjadi teladan agung kita, itu tidak pernah salah. Anda ketika memilih Yesus menjadi teladan agungmu, itu nggak salah. Karena apa? Bagaimanapun dia mau diperiksa dari sisi sejarah, dari sisi perilakunya, dia bukanlah manusia yang bersalah. Walaupun dia datang di dalam dunia ini dalam rupa manusia, dalam bentuk manusia, tapi saya mau katakan, Alkitab mengatakan dia tidak pernah berbuat dosa. Karena apa? Dia adalah Tuhan sekaligus manusia. Bagi orang-orang lain yang tidak bisa menangkap ini, itu tidak mungkin. Tetapi bagi orang-orang percaya, bersyukur kalau kita juga anugerahkan oleh Tuhan untuk bisa percaya bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah manusia. Dalam kemanusiaan dia yang mati untuk menunjukkan diri kepada dunia ini, untuk menebus manusia yang ada dalam dunia ini.
bahwa saya mau katakan dia adalah teladan yang sangat sempurna bagi orang-orang percaya. Dan jemaat di Filipi betul-betul membuat Yesus menjadi teladan kehidupan mereka dalam beriman, dalam melakukan apapun dalam kehidupan mereka. Sehingga penurutan mereka ada dasar yang harus diikuti, bukan asal mengikut. Dan mereka bukan hanya meneladani tanpa mengetahui siapa yang diteladani. Dan kita bukanlah orang-orang yang tidak boleh bertanya kritis. Kita adalah orang-orang yang bisa mempertanyakan bagaimana masa-masa kehidupan Yesus. Dan Alkitab telah mencatat semuanya apa yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya. Dan doa dan harapan saya, kita akan menjadi kan Yesus dalam kehidupan kita sebagai jemaat di Filipi, menjadi sumber kebenaran kita, pusat pemberitaan kita, penggerak motivasi kita, sehingga semuanya berjalan dalam kebenaran dan teladan yang sempurna. Sehingga dengan teladan yang sempurna yang kita, dengan harapan supaya apa? Kita juga bisa menjadi terang dan berkat Tuhan dalam menghadirkan kasih Yesus di dalam dunia ini. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Dan biarkan kami, oh Tuhan Bapa di surga, menjadikan Engkau sumber kehidupan kami, teladan kami, dan juga Tuhan sumber pemberitaan kami, sumber motivasi kami, dan teladan kami yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit apapun yang kau derita, firman Allah berkata, usir setan-setan dan juga lenyapkan segala sakit penyakit. Kalau engkau percaya Tuhan saat ini mampu hadir untuk menolong engkau. Dan mari dengan ia sekata kita berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang ada dalam hidup mereka, apapun sakit penyakit mereka, aku perintahkan keluar. Dan oleh bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh. Dan kuasanya, dengan kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Kalau engkau memiliki penderitaan kesesakan dalam hidup hari-hari ini, saya mau katakan, jangan pernah keluar dari kebenaran firman Allah. Saya tahu apa itu kesesakan, saya tahu itu apa kesulitan. Tapi saya mau katakan, jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena engkau akan rugi sendiri. Tapi mari penuhi undangan Yesus, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan dia juga berkata, kalau engkau mengenal dia dan juga mengasihi dia, Tuhan pasti datang untuk menjawab engkau. Dan kalaupun dia belum datang menjawab persoalanmu, maka dia akan menyertai engkau dalam kesesakanmu. Kalau engkau orangnya, mari kita berdoa. Baca itu Mazmur 91 ayat, khususnya ayat 14, 15, dan 16. Di dalam nama Yesus, dan saya mengundang kita untuk mengangkat tangan di hadapan dia dan beriman kepada dia, supaya Tuhan yang membebaskan kita. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau datang kepada mereka dan penuhi janjimu. Karena kami datang melakukan firman-Mu. Dan orang-orang yang melakukan firman-Mu, engkau akan tolong, engkau akan pelihara, dan engkau akan lindungi, engkau akan jagai, dan engkau akan nyatakan kuasa-Mu, dan nyatakan kuasa-Mu kepada setiap kami yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Tapi kami tetap yakin dan percaya kepada-Mu. Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan adalah pengharapan kami, dan Tuhan akan menolong setiap kami, dan bisa berseru dan mengatakan terima kasih buat segala apa yang Kau lakukan dalam hidup. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dan saya mengucapkan selamat pagi. Mantap, mantap, mantap.